Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Learn with me by Farida Laili. Salam kenal semuanya. Jangan lupa subscribe ya. Happy for watching. Yuk kita belajar teori masyarakat pedesaan dan perkotaan. Halo teman-teman mahasiswa dimanapun saudara berada. Kembali lagi dengan materi kuliah tentang teori masyarakat, pedesaan, dan perkotaan pada mata kuliah Kajian Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan ketiga ini, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah supaya apa yang kita pelajari bisa dengan mudah dipahami dan dicerna dengan baik. Al-Fatihah. Baik, materi kita di pertemuan 3 ini sesuai RPS mata kuliah Kajian Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan, teman-teman. Yani teman-teman hendaknya nanti mampu memahami dan menganalisis teori masyarakat pedesaan dan teori masyarakat perkotaan. Di sini akan terbagi 4 hal. Yang pertama, masyarakat desa ditinjau dari proses dan dinamika sosial. Kemudian masyarakat kota ditinjau dari proses dan dinamika sosial, teori masyarakat desa dan teori masyarakat kota. Pada pertemuan 3 ini pembahasannya akan mulai sedikit berat, akan tetapi teman-teman harus mengingat kembali berbagai konsep yang sudah kita pelajari pada semester 2 di mata kuliah konsep dasar ilmu sosiologi, di mana di situ adalah langkah pertama teman-teman untuk mengingat kembali konsep seperti stratifikasi sosial itu apa, kemudian perubahan sosial itu apa, dan sebagainya, supaya memahami materi ini terbantu dan bisa langsung nyambung, begitu ya singkat katanya. Baik, tidak lama-lama lagi, mari kita mulai pada topik pertama, yakni masyarakat desa ditinjau dari proses dan dinamika sosial, di mana di materi ini nanti kita akan belajar banyak hal tentang konsep masyarakat desa, proses dan interaksi sosial, stratifikasi sosial, keluarga dan sistem kekerabatan, perubahan sosial, kelembagaan sosial, kebudayaan, ditinjau dari nilai dan norma, dan potensi masyarakat desa. Yuk, kita belajar. Kita mulai dari masyarakat pedesaan, di mana masyarakat pedesaan itu merupakan kelompok sosial yang tinggal di desa dengan karakteristik tertentu, seperti keterikatan sosial yang kuat, kehidupan sederhana, dan ketergantungan pada sumber daya alam. Ini adalah definisi masyarakat pedesaan secara umum, di mana kehidupan sosial di desa masih sangat dipengaruhi oleh adat istiadat, gotong royong, dan hubungan sosial yang erat. Nah, ini bisa teman-teman lihat kembali ke lingkungan domisili teman-teman, apakah di wilayah teman-teman itu masih pada kategori atau definisi dari masyarakat pedesaan itu sendiri, atau apakah justru di lingkungan teman-teman itu sudah ada peralihan seperti penjelasan saya di pertemuan kedua ya. Oke. Kemudian proses dan interaksi sosial di masyarakat, di mana masyarakat desa ini interaksi sosialnya pada umumnya bersifat primer. Artinya memiliki hubungan langsung dan akrab, di mana proses sosial di desa meliputi satu, kerjasama, atau kita bisa melihat dari kegiatan gotong royong, kerja bakti, dan saling membantu antar warga. Ini sering kali dimunculkan di masyarakat pedesaan. Jadi sudah tidak asing lagi yang namanya kerja bakti, gotong royong. Kemudian ketika ada tetangga yang sakit atau sedang ada musibah gitu ya, ada yang namanya iuran RT, iuran RW. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga tradisi-tradisi ini dibawa oleh masyarakat desa yang pindah ke kota untuk dalam rangka kegiatan sosial. Tapi itu nanti kita akan kaji lebih dalam lagi di apakah betul seperti itu di kota, apakah bagaimana, itu nanti pada bagian kedua. Kita sekarang fokus pada masyarakat desa terlebih dahulu.
Oke, yang kedua, akomodasi, di mana setiap kali ada masalah, penyelesaian konflik biasanya dilakukan melalui musyawarah dengan peran tokoh adat atau pemimpin desa. Nah, biasanya pemimpin desa di desa itu adalah kepala desa. Ada yang namanya Pak Polo, ada yang namanya Pak Kades. Kemudian ada juga yang lebih menitikan pada peran tokoh adat atau tokoh masyarakat, atau yang dituakan di masyarakat itu yang disegani. Nah, kemudian yang ketiga ada asimilasi dan akulturasi, di mana maksudnya budaya luar dapat menyebabkan perubahan budaya desa, misalnya pengaruh teknologi pertanian modern. Ingat teman-teman, konsep asimilasi dan akulturasi, dua-duanya ini adalah masuknya budaya, di mana kalau asimilasi, coba diingat-ingat kembali, asimilasi itu adalah masuknya budaya luar ke budaya yang lama, itu bercampur menjadikan munculnya budaya baru. Sedangkan akulturasi itu masuknya budaya luar ke budaya lama, tapi nilai budaya lamanya itu tidak ikut tercampur atau tidak muncul budaya baru, sehingga muncullah beragam budaya, gitu ya. Nah, kemudian stratifikasi sosial. Ingat, stratifikasi sosial konsepnya adalah apa teman-teman? Stratifikasi adalah mengklasifikasikan kelas di lingkungan masyarakat. Jadi ada kelas-kelas di mana ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Masih ingat tidak? Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya. Oke, yang pertama, ketika di masyarakat desa dikatakan masyarakat pada stratifikasi atas itu dilihat dari kepemilikan tanah, di mana seorang individu itu memiliki luas lahan lebih tinggi dibanding buruh tani. Jadi pemilik tanahnya dikatakan kembali lagi dengan kelas atas kalau dia punya tanahnya luas dan banyak. Sedangkan kalau yang tidak punya atau hanya bekerja itu bisa dikatakan pada kelas yang menengah atau rendah, seperti itu ya. Kemudian pendidikan. Pada level pendidikan di masyarakat desa, masyarakat memiliki pendidikan yang lebih tinggi, seringkali mendapatkan posisi penting di desa seperti kepala desa atau guru. Karena untuk menjadi seorang guru, seperti yang teman-teman jalani sekarang, teman-teman sekolah atau kuliah dengan jurusan kependidikan, di mana harapannya nanti teman-teman akan menjadi seorang guru dan merubah status sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal teman-teman, lebih khususnya di memperbaiki nasib secara status sosial di keluarga, gitu ya. Kemudian dilihat lagi dari keturunan dan agama, di mana level atau kelas sosial, stratifikasi sosial di masyarakat desa itu lebih melihat keturunan tokoh adat atau keluarga yang terpandang sering mendapat posisi sosial yang lebih tinggi. Jadi penilaian entah tokoh masyarakat, tokoh adat, anak turunnya kiai atau anak turunnya pendeta, nah seperti itu akan lebih punya power di lingkungan masyarakat. Kemudian sistem keluarga dan sistem kekerabatan di masyarakat desa itu ada 3 teman-teman, yakni ada patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Masih ingat konsep ini teman-teman? Semoga masih ingat ya. Patrilineal itu adalah garis keturunan berdasarkan pihak ayah. Nah, ini bisa kita temui pada masyarakat Batak. Kemudian matrilineal itu bisa kita ketemui di masyarakat Minangkabau, dan bilateral garis keturunan mengikuti kedua orang tua. Nah, ini misalnya adalah masyarakat Jawa. Dari perubahan sosial masyarakat desa ada 3 hal perubahan-perubahan yang mendorong masyarakat desa itu melakukan perubahan
Ya, yang pertama adalah modernisasi, urbanisasi, dan pembangunan infrastruktur. Modernisasi adalah masuknya teknologi pertanian, pendidikan informal, dan media sosial mengubah pola pikir masyarakat desa. Kemudian adanya urbanisasi, banyak pemuda desa yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan, menyebabkan perubahan struktur sosial di desa. Nah, semakin tingginya urbanisasi, para generasi muda ini biasanya di wilayah desa tersebut yang produktif atau yang bekerja di sektor formal, entah itu petani, kemudian peternak, atau di sektor perikanan, itu lebih pada usia-usia produktif tapi sudah menjelang lansia, atau dalam hal ini orang tua kita, orang tua bapak ibu yang sudah mulai sepuh gitu. Sedangkan yang muda-muda itu urbanisasi atau memilih bekerja di luar kota untuk merubah nasibnya, kayak gitu ya. Biasanya kerja di kota, kerja di luar pulau, itu untuk memperbaiki kehidupan di desa. Bahkan ada beberapa masyarakat desa kita itu lebih suka kerja di luar negeri sebagai TKI atau TKW. Ya, itu semua adalah pilihan. Terpenting pada jalan-jalan yang benar. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur, di mana masyarakat desa sudah mulai masuk yang namanya jalan, listrik, dan internet, mempercepat arus informasi dan mempercepat perubahan budaya desa. Nah, di mana saat ini pembangunan infrastruktur di desa itu didukung dan disokong oleh dana desa, di mana dulu desa-desa yang belum masuk internet sudah mulai masuk internet dengan bantuan dana desa dan lain sebagainya, perubahan jalan dan kegiatan-kegiatan soft skill dan pembangunannya ya. Kemudian kelembagaan sosial masyarakat desa, di mana di sini ada beberapa lembaga, yakni lembaga pemerintahan, lembaga adat, lembaga keagamaan, dan lembaga ekonomi. Jadi kalau di lembaga pemerintahan masyarakat desa itu diketuai ada kepala desa, perangkat desa, dan badan pemusyawaratan desa. Sedangkan lembaga adat, di mana mengatur hukum adat dan penyelesaian konflik sosial, ini berada pada masyarakat tertentu. Bisa kita temui di masyarakat pada pulau masyarakat di Pulau Kalimantan, kemudian Aceh, Papua, Maluku, dan tempat-tempat yang lain gitu ya. Kemudian lembaga keagamaan, teman-teman bisa menemui masjid, gereja, pura, atau vihara sebagai pusat aktivitas keagamaan dan sosial. Lembaga ekonomi, di mana di desa itu ada koperasi desa, kelompok tani, atau yang bisa disebut dengan Gapoktan, dan pasar tradisional sebagai penggerak ekonomi di desa. Apalagi sekarang di desa-desa sudah mulai ada BMT ya gitu. Kemudian kebudayaan ditinjau sebagai nilai dan norma. Kembali lagi di masyarakat desa itu budaya gotong royong itu menjadi poin yang tidak bisa terkalahkan ya, karena ada semangat kebersamaan dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian religiusitas, karena masyarakat desa memiliki kehidupan yang religius dan menjadikan agama sebagai pedoman hidup. Jadi bisa kita lihat kalau misalkan di lingkungan masyarakat kita saja, jika ada orang meninggal itu kalau yang Muslim dan Muslim NU ya lebih tepatnya, itu ada ngaji atau pengajian itu 1 minggu, pengajian 7 hari, kemudian 40 hari, 100 dan sebagainya. Kemudian ada kelompok-kelompok sholawat. Nah, kemudian ada
ada istighosah dan lain sebagainya, itu akan lebih sering ditemui kegiatan-kegiatan seperti itu dibanding di kota. Nah, kemudian kesopanan dan adat istiadat, di mana norma sosial seperti menghormati orang tua dan musyawarah dalam mengambil keputusan sangat dijunjung tinggi pada masyarakat desa. Nah, lalu potensi masyarakat pedesaan itu apa saja? Nah, dilihat dari sumber daya alam, masyarakat pedesaan itu memiliki potensi pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan sebagai sumber utama ekonomi desa. Sedangkan sumber daya manusia, banyak penduduk desa memiliki keterampilan tradisional seperti kerajinan tangan, seni budaya, dan pengolahan makanan lokal. Wisata desa, keindahan alam dan budaya desa dapat menjadi daya tarik wisata seperti desa wisata dan ekowisata. Jadi tidak heran sekarang banyak bermunculan desa wisata, ekowisata seperti yang ada di Tuban. Teman-teman pernah presentasi di mata kuliah etnopedagogi, itu banyak sekali desa-desa yang sudah menjadi desa wisata. Begitu pula di Bojonegoro ya teman-teman. Nah, itu adalah kearifan lokal yang harus kita jaga dan kita banggakan. Kemudian yang terakhir adalah ekonomi kreatif, di mana adanya produk lokal seperti batik, anyaman, dan kuliner khas desa memiliki potensi pasar yang luas. Jadi sebagai generasi muda, kita seyogianya untuk membantu mempromosikan dan menggunakan produk-produk lokal. Sudah tidak perlu lagi untuk ini kan nggak keren. Justru kalian menggunakan produk-produk lokal dari desamu, itu kalian udah keren. Bukan berarti kalau tidak menggunakan produk seperti orang kebanyakan, kalian itu masih tradisional. Tidak, justru kalian itu adalah orang keren. Kalian punya jiwa besar untuk membangun wilayah atau domisili teman-teman. Oke ya. Intinya apa? Masyarakat desa ini memiliki karakteristik yang khas dengan sistem sosial yang masih erat dan berbasis pada nilai tradisional. Namun, desa juga mengalami perubahan sosial yang disebabkan oleh modernisasi, urbanisasi, dan pembangunan. Dengan pengelolaan yang tepat, desa dapat berkembang menjadi pusat ekonomi berbasis kearifan lokal tanpa kehilangan identitas budayanya. Oke. Pelan-pelan teman-teman, silahkan dihayati terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan ke masyarakat kota ditinjau dari proses dan dinamika sosial. Baik, saya lanjut ya. Di dalam masyarakat kota ditinjau dari proses dan dinamika sosial seperti halnya masyarakat desa tadi, kita akan mempelajari konsep masyarakat kota, proses dan interaksi sosial, stratifikasi sosial, keluarga dan struktur kerabatan, sampai potensi masyarakat kota. Yuk kita awali dengan apa sih masyarakat perkotaan itu? Nah, masyarakat perkotaan itu adalah kelompok sosial yang hidup di lingkungan perkotaan dengan karakteristik kehidupan yang lebih heterogen. Heterogen berarti bervariasi, kompleks, dan cenderung individualistis, di mana kehidupan masyarakat kota dipengaruhi oleh urbanisasi, industrialisasi, serta perkembangan ekonomi dan teknologi. Lalu bagaimana proses dan interaksi sosial di masyarakat perkotaan? Ya, interaksi sosial di masyarakat kota ditandai dengan 3 hal, yakni hubungan sosial bersifat fungsional. Berbeda dengan masyarakat desa ya, kalau masyarakat kota ini lebih ke fungsional. Artinya apa? Artinya adalah interaksi itu lebih banyak terjadi berdasarkan kebutuhan ekonomi dan pekerjaan. Istilah kata kalau tidak butuh, ya tidak ngomong. Nah, seperti itu. 2. Kontak sosial yang lebih luas tetapi kurang mendalam. Artinya masyarakat kota memiliki banyak interaksi dengan orang yang berbeda-beda, tetapi hubungan sosial cenderung kurang erat dibandingkan masyarakat desa. Kembali lagi, tergantung pada kepentingannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, komunikasi yang lebih cepat dan terbuka. Hal ini didukung oleh teknologi dan media massa yang berkembang dengan pesat. Dalam hal ini, George Simmel dalam teori The Metropolis and Mental Life menjelaskan bahwa kehidupan perkotaan ini membuat individu lebih rasional, tetapi lebih individualistis karena adanya tuntutan efisiensi dan kecepatan dalam kehidupan sehari-hari.
Dari sini kita sudah lihat perbedaannya antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Nah, stratifikasi sosial masyarakat perkotaan itu ada 3 teman-teman, yang bisa menunjukkan bahwa dia masuk pada kategori kelas atas, menengah, dan bawah. Yang pertama adalah struktur sosial yang lebih terbuka, di mana seseorang dapat berpindah status sosial melalui pendidikan dan pekerjaan. Jadi, siapa yang mempunyai pendidikan lebih tinggi, meskipun secara ekonomi dia itu berada pada level menengah ke bawah, maka dia secara sosial akan berada di stratifikasi sosial atas atau kelas sosial atas, gitu ya. Yang kedua, stratifikasi berbasis ekonomi dan profesi. Pembagian kelas sosial lebih ditentukan oleh faktor ekonomi seperti pendapatan dan kepemilikan aset. Orang dikatakan kaya itu karena pendapatannya, pekerjaannya, punya aset berapa. Nah, itu sudah dari situ sudah kelihatan kelas-kelasnya. Atau bisa dilihat dari ini, lokasi rumahnya. Kalau di Jakarta itu ada lokasi-lokasi yang bonafit, ya tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta, mari kita ke Surabaya saja. Di Surabaya itu sudah ada ini ya, ada Surabaya Kota, ada Surabaya Barat, Surabaya Timur. Nah, itu bisa terlihat betul teman-teman, kalau berkunjung ke Surabaya bisa teman-teman lihat, itu sudah kelihatan bahwa ketika masyarakat kota pada status sosial atas itu berada mengumpulnya di mana, menengah di mana, dan yang menengah ke bawahnya di mana. Itu sudah kelihatan. Kembali lagi teman-teman harus lebih peka kan teman-teman di semester 4 untuk melihat bahwa fenomena ini ada yang menggelitik di benak teman-teman. Coba teman-teman gali dengan cara bertanya kepada dirimu, kemudian cobalah pertanyaanmu itu dicari pada jurnal-jurnal penelitian seperti itu ya, atau kita bisa nanti diskusikan. Kemudian menurut Karl Marx, masyarakat kota itu terbagi menjadi 2 kelas, yakni bourgeois atau kelas kapitalis, kelompok yang menguasai modal dan industri, dan yang kedua adalah proletariat atau kelas pekerja, atau kelompok yang bekerja untuk kapitalis dengan upah tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana keluarga dan sistem kekerabatan di masyarakat kota. Yang pertama, ciri-cirinya adalah keluarga inti atau nuclear family lebih dominan, di mana terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Tidak ada kerabat lain. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi keluarga lebih terbatas, di mana pendidikan dan ekonomi keluarga lebih bergantung pada institusi eksternal seperti sekolah dan tempat kerja. Artinya teman-teman, pendidikan dan ekonomi keluarga itu lebih, kalau misalkan sekolah gini ya, lebih percaya les ya, lebih percaya les dibanding membimbing anaknya sendiri untuk mengerjakan PR. Kalau orang desa kecenderungan anaknya belajar sendiri atau didampingi ibu atau ayahnya atau kerabat yang bisa. Sedangkan kalau di kota mempercayakan di sekolah 100%, di sekolah atau les seperti itu. Jadi anak itu ada jadwalnya. Jadi habis sekolah kemudian ada les, pulang itu sudah malam. Nah, seperti itu. Kemudian hubungan kekerabatan lebih longgar, di mana keluarga besar tidak terlalu berperan dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan di desa. Kalau di desa itu kan dalam satu deret rumahnya itu kan rata-rata saudara semua ya. Kalau tidak satu deret, misalkan dalam satu desa pasti ada kerabatnya, entah beda RT atau beda RW ya, seperti itu. Itu akan campur tangannya itu akan lebih kelihatan dibanding di kota. Kalau di kota itu bisa jadi orang tuanya di Surabaya, anak pertamanya di Jakarta, anak keduanya di Malang. Jadi terbatas adanya keluarga yang besar atau keluarga di luar nuklear family atau keluarga inti itu tidak banyak ikut campur terhadap masalah. Menurut Dr. Parson, dalam masyarakat industri, keluarga berfungsi sebagai satu fungsi sosialisasi anak, di mana
masyarakat industri itu mengajarkan nilai-nilai sosial kepada anak dan fungsi afeksi, menjadi tempat bagi anggota keluarga untuk mendapatkan dukungan emosional. Ya teman-teman. Nah, untuk lebih detailnya fungsi keluarga, teman-teman silahkan dibuka lagi materinya, fungsi keluarga pada mata kuliah konsep dasar ilmu sosiologi. Yuk diingat-ingat lagi. Kemudian selanjutnya ada perubahan sosial masyarakat kota, dipengaruhi oleh satu teknologi, di mana perubahan dalam transportasi, komunikasi, dan digitalisasi mengubah pola hidup masyarakat. Yang kedua ada globalisasi, di mana masyarakat kota lebih terbuka terhadap budaya luar. Dan yang terakhir migrasi, di mana kedatangan penduduk dari berbagai daerah mempercepat perubahan sosial dan budaya. Menurut Everett Rogers, dalam teori Diffusion of Innovation, perubahan sosial terjadi melalui 5 tahapan. Yang pertama awareness atau kesadaran, di mana masyarakat pertama kali mengetahui inovasi. Contohnya, masyarakat mulai menyadari adanya kendaraan listrik melalui iklan, di mana dulu itu di kota masih belum banyak kendaraan listrik, tapi sekarang sudah mulai menjamur. Dengan tawaran-tawaran promo yang diberikan oleh para pengusaha, ya gitu, pemilik usaha. Kemudian yang kedua interest atau ketertarikan, artinya adalah individu mulai tertarik dan mencari informasi lebih lanjut. Misalnya konsumen, ya tadi kan sudah tahu nih, akhirnya konsumen membaca ulasan pengguna lain tentang kendaraan listrik. Jadi setelah mereka sadar ada kendaraan listrik, mereka mencari tahu, itu adalah interest. Kemudian evaluasi atau penilaian, mereka mengevaluasi, mereka menilai apakah inovasi sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Dimana saya contohkan kembali, konsumen mempertimbangkan apakah kendaraan listrik cocok dengan gaya hidup mereka atau tidak. Kalau itu cocok, mereka akan beli. Dari ulasan-ulasan, bergantung pada ulasan-ulasan pengguna lain tentang kendaraan listrik itu, mulai dari bagaimana perawatan, harga, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah trial atau uji coba. Individu mencoba inovasi dalam skala kecil, contohnya konsumen melakukan test drive kendaraan listrik sebelum membelinya. Ini test drive-nya itu bisa kendaraan listrik berupa motor maupun mobil ya teman-teman. Kemudian 5, adopsi. Individu menerima inovasi dan menggunakannya secara penuh. Nah, akhirnya apa? Setelah mereka sadar bahwa ada kendaraan listrik melalui iklan, kemudian mereka tertariknya itu dengan cara ya lihat ulasan-ulasan pengguna lain yang sudah membeli sebelumnya atau influencer, kemudian mereka mempertimbangkan apakah butuh atau tidak. Ketika mereka merasa butuh, mereka uji coba, kalau mereka cocok, mereka beli. Nah, ketika sudah dibeli, maka di dalam adopsi ini konsumen membeli kendaraan dan mulai menggunakan sehari-hari. Jadi intinya sudah menjadi gaya hidup mereka. Kelembagaan sosial masyarakat kota, teman-teman, ada pendidikan, ekonomi, politik, dan hukum. Di mana pendidikan itu mulai ada dari TK sampai universitas, di mana sekolah dan universitas ini memainkan peran penting dalam mobilitas sosial. Kemudian ekonomi, terdapat berbagai sektor pekerjaan dan spesialisasi profesi. Politik, sistem pemerintahan lebih kompleks dengan birokrasi yang lebih maju. Hukum, regulasi dan aturan hukum lebih ketat dibandingkan di desa karena sudah heterogen tadi ya. Kalau masyarakat heterogen di mana hukumnya itu tidak ketat, maka masyarakatnya akan terjadi chaos ya. Makanya hukum itu betul-betul ditegakkan. Kemudian kebudayaan ditinjau dari nilai dan norma. Masyarakat kota itu yang pertama adalah nilai yang lebih individualistis, di mana masyarakat kota lebih menekankan kebebasan dan pencapaian pribadi. Kemudian norma sosial itu lebih fleksibel, artinya apa? Berbeda dengan masyarakat desa yang lebih tradisional dan kolektivis. Karena mereka lebih individu, maka normanya lebih fleksibel. Kembali lagi, heterogen itu adalah kata kunci untuk memberikan perbedaan antara masyarakat desa dan kota. Kemudian budayanya konsumtif, teman-teman. Masyarakat kota itu lebih suka konsumsi barang dan jasa,
dengan modernisasi. Jadi mereka itu lebih suka gitu, konsumsi barang dan jasa, entah itu dia perlu atau tidak. Sedangkan orang desa pemikirannya jika memang bisa untuk dibuat sendiri atau dimasak sendiri, dia tidak akan mengeluarkan uang untuk membeli. Nah, itu bedanya dengan masyarakat desa. Nah, lalu potensi masyarakat perkotaan ini bisa teman-teman baca ya, ada potensi. Begitu pula ada potensi, ada tantangannya nih. Kalau di desa itu kan hanya potensi saja ya, sedangkan di kota ini berbeda. Kalau di kota itu ada potensi dan tantangan. Potensinya teman-teman bisa baca ada ekonomi, pendidikan, teknologi, dan inovasi, dan keragaman budaya. Sedangkan tantangannya melihat ekonomi tadi ya, kita lihat potensi ekonominya. Menjadi pusat industri, perdagangan, dan inovasi, memunculkan adanya ketimpangan ekonomi teman-teman, di mana adanya kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Kemudian dengan adanya masyarakat industri, teknologi, kemudian banyak pabrik, nah itu akan menyebabkan kemacetan dan polusi. Kemudian karena adanya kesenjangan antar kelompok kaya dan miskin, maka muncullah kriminalitas. Artinya meningkatnya kejahatan karena kompleksitas sosial yang tinggi. Jadi tekanan hidup itu jauh lebih tinggi dibanding tinggal di desa. Artinya apa teman-teman? Masyarakat kota ini memiliki karakteristik yang unik dibandingkan masyarakat desa, dengan pola interaksi sosial yang lebih dinamis, stratifikasi sosial yang lebih kompleks, serta tingkat perubahan sosial yang lebih cepat. Peran kelembagaan sosial sangat dominan dalam kehidupan masyarakat kota, sementara budaya kota lebih individualistis dan terbuka terhadap inovasi. Oke. Masih aman teman-teman? Mari kita lanjut. Pada poin ketiga ada teori masyarakat desa. Di sini ada teori evolusi dari Herbert Spencer, teori Gemenskap dan Gesellschaft dari Ferdinand Tunis, teori fungsionalisme, teori perubahan sosial budaya, teori ekonomi dualisme. Oke, kita pelajari satu-satu. Teori evolusi sosial Herbert Spencer, teori ini menganggap bahwa masyarakat berkembang dan dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks, di mana ini ada 3 tahapan. Tahap awal adalah masyarakat pedesaan itu lebih bersifat tradisional dengan hubungan sosial yang erat dan norma-norma yang kuat. Yang kedua, tahap perkembangan. Dengan adanya modernisasi dan urbanisasi, masyarakat desa mulai berubah menjadi lebih kompleks dengan sistem sosial yang lebih terbuka. Nah, tahap lanjutannya, desa yang mengalami perkembangan ekonomi dan teknologi akan memiliki struktur sosial yang lebih longgar dan cenderung menyerupai masyarakat perkotaan. Itu adalah penjelasan teori evolusi sosial dari Herbert Spencer. Yang kedua adalah teori Gemenskap dan Gesellschaft Ferdinand Tunis. Nah, Gesellschaft atau paguyuban ini merupakan tipe masyarakat yang memiliki hubungan sosial erat dan bersifat kekeluargaan. Yang kedua, kehidupan masyarakat pedesaan cenderung masuk dalam kategori ini karena interaksi sosialnya yang tinggi. Norma tradisi dan adat istiadat masih sangat dijunjung tinggi. Dalam istilah lain, Gemenskap adalah nama lain dari pedesaan. Kemudian Gesellschaft atau patembayan, tipe masyarakat dengan hubungan sosial yang lebih bersifat rasional dan individual. Biasanya terjadi dalam masyarakat perkotaan yang lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi daripada hubungan sosial. Maka dalam hal ini kita bisa melihat Gesellschaft yang dimaksud oleh Ferdinand Tunis adalah perkotaan, masyarakat pedesaan. Nah, ini ya kesimpulan dari teori ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa masyarakat pedesaan umumnya masih tergolong Gemenskap, tetapi dengan adanya perubahan sosial dan ekonomi, desa dapat mengalami pergeseran maju menuju Gesellschaft atau masyarakat perkotaan. Dimana di awal saya sudah pernah menjelaskan teman-teman ada yang namanya semi kota. Jadi kota itu ada bagian ada klasifikasinya lagi, ada kota itu metropolitan, kemudian semi kota, kota kecil. Nah, seperti itu. Silakan teman-teman baca kembali. Jika ada yang bingung, silakan komentari di kolom bawah ya di video ini.
Kemudian ketiga ada teori fungsionalisme struktural, Tal Copperson dan Emil Durkheim, di mana teori ini menjelaskan bagaimana elemen-elemen dalam masyarakat bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan sosial. Dalam masyarakat pedesaan ada yang disebut struktur sosial, fungsi sosial, dan integrasi sosial. Nah, Durkheim menjelaskan bahwa masyarakat pedesaan memiliki solidaritas mekanik, di mana individu memiliki peran yang sama dan saling bergantung pada hubungan sosial yang erat. Sedangkan masyarakat perkotaan disebut sebagai solidaritas organis. Oke. Secara detail teman-teman sudah mempelajari ini di kajian konsep dasar ilmu sosiologi. Silahkan teman-teman ingat-ingat kembali, dibuka lagi materinya ya. Kemudian yang keempat, teori perubahan sosial budaya Everett M. Rogers, di mana masyarakat pedesaan mengalami perubahan sosial akibat faktor internal dan eksternal seperti modernisasi, urbanisasi, dan globalisasi. Nah, teori ekonomi dualisme, Book Dual Economy Theory, di mana Book menjelaskan bahwa dalam masyarakat pedesaan terdapat dua sistem ekonomi yang berjalan secara bersamaan, yakni ekonomi tradisional dan modern. Tradisional berarti bertumpu pada pertanian dan sistem barter dengan nilai sosial yang lebih penting dibandingkan keuntungan ekonomi. Sedangkan modern mulai berkembang akibat pengaruh dari kota dan globalisasi seperti munculnya pasar dan perdagangan yang lebih terstruktur. Konflik antara dua sistem ini sering menjadi tantangan dalam pembangunan desa. Jadi ada yang mau maju, ada yang tidak, karena seperti penjelasan saya pada mata kuliah sebelumnya, masyarakat kita itu masih ada yang menggunakan sistem barter. Bahkan sampai 2025 ini mereka masih lebih percaya barter dibanding menggunakan uang. Silakan teman-teman bisa lihat di YouTube wilayah-wilayah mana yang masih menggunakan barter sampai saat ini. Bahkan ada yang berusaha untuk teknologi itu supaya tidak masuk ke lingkungannya, karena bagi mereka teknologi itu merusak alam mereka. Silahkan teman-teman bisa cari sendiri di manakah pada masyarakat siapakah itu ya. Kemudian terakhir, teori masyarakat kota, ada teori urbanisme sebagai cara hidup, teori ekologi perkotaan, teori masyarakat industri, teori struktur kelas sosial, dan teori urbanisasi dan modernisasi. Kita awali dari teori urbanisme sebagai cara hidup menurut Louis Wirth. Louis Wirth mengungkapkan bahwa masyarakat perkotaan memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, ukuran penduduk yang besar, di mana kota memiliki populasi yang besar yang menyebabkan berkurangnya interaksi personal antar individu. Yang kedua, ditandai dengan kepadatan penduduk. Ruang di kota lebih terbatas sehingga menciptakan tekanan sosial dan persaingan yang tinggi. Yang ketiga, heterogenitas sosial, di mana masyarakat perkotaan berasal dari berbagai latar belakang budaya, agama, dan profesi yang menyebabkan variasi dalam pola interaksi sosial. Dampak dari kondisi ini adalah munculnya individualisme, spesialisasi dalam pekerjaan, dan perbedaan gaya hidup dibandingkan masyarakat pedesaan. Kemudian teori yang kedua adalah teori ekologi perkotaan atau Chicago School dari Robert Park, Ernest Burgess, Roderick Kenzie. Nah, teori ini mengibaratkan kota sebagai ekosistem yang berkembang berdasarkan kompetisi, dominasi, dan adaptasi sosial. Yang disebut dari teori ini adalah modelnya pertama konsep konurbasi, di mana kota berkembang dari pusat menuju pinggiran berdasarkan pola konsentris. Model konsentris Burgess, kota berkembang dalam lingkaran-lingkaran sosial dari pusat bisnis atau CBD hingga daerah suburban. Jadi kalau kita bisa menggambarkan teman-teman, itu ada titik itu CBD, kemudian ada lingkaran seperti teman-teman membuat seperti obat nyamuk, seperti itu, dimana yang lingkaran kecil itu adalah CBD atau pusat bisnisnya. Nah, lingkaran yang melingkar itu adalah wilayah-wilayah yang kemungkinan itu entah dari
wilayah-wilayah pekerja atau yang bekerja di pusat bisnis. Misalkan kalau di Surabaya itu ya penglajunya itu bisa Gresik, Surabaya sendiri, Mojokerto, Sidoarjo, seperti itu. Nah, di mana daerah-daerah yang saya sebutkan tadi itu bisa pada kategori daerah suburban. Kemudian model sektor, di mana kota berkembang berdasarkan sektor-sektor tertentu seperti adanya perumahan elit, kawasan industri, dan kawasan miskin. Nah, itu ini bisa teman-teman lihat di Surabaya, di mana pos-pos kelompok elit itu di daerah mana saja, teman-teman bisa melihat ya. Kemudian kawasan industri di mana dan kawasan miskinnya itu berada di mana. Di mana menurut teori ekologi perkotaan ini menjelaskan bagaimana pola pemukiman dan distribusi sosial terbentuk dalam masyarakat perkotaan. Yang ketiga, teori masyarakat industri menurut Emil Durkheim dan Max Weber. Dalam masyarakat perkotaan yang maju, terjadi pergeseran dari solidaritas mekanik ke solidaritas organik, di mana solidaritas mekanik ditemukan di masyarakat pedesaan. Basisnya adalah nilai dan tradisi, sedangkan organik di mana hubungan sosial berdasarkan spesialisasi pekerjaan dan saling ketergantungan dalam sistem ekonomi. Max Weber dalam hal ini juga menambahkan bahwa masyarakat pedesaan berkembang karena rasionalitas dan birokrasi yang semakin kompleks. Nah, itu ya kata kuncinya. Kemudian yang keempat, teori struktur kelas sosial perkotaan, Karl Marx dan Friedrich Engels. Karl Marx dan Engels menjelaskan bahwa masyarakat perkotaan terdiri dari dua kelas ya, borjuis dan proletariat. Ini seringkali saya jelaskan pada mata kuliah kajian pada kuliah konsep dasar ilmu sosiologi ya. Silakan teman-teman buka kembali materinya, diingat-ingat lagi. Yang kelima, teori urbanisasi dan modernisasi, di mana Gideon Joubert membagi perkembangan kota menjadi 3 tahap: kota primitif, feodal, dan modern. Primitif adalah kota awal yang masih bergantung pada sistem pertanian. Kota feodal, kota berkembang dengan sistem pemerintahan aristokratis. Kota modern, kota berkembang menjadi pusat ekonomi, perdagangan, dan teknologi, di mana teori ini menjelaskan bagaimana kota berkembang dari tahap sederhana menuju pusat ekonomi global. Teori-teori di atas menjelaskan bahwa masyarakat perkotaan berkembang, beradaptasi, dan mengalami perubahan sosial. Beberapa aspek utama yang membedakan masyarakat perkotaan dari pedesaan adalah yang pertama, kepadatan dan heterogenitas penduduk, yang kedua, spesialisasi pekerjaan dan birokrasi yang kompleks, ketiga, struktur sosial yang lebih individualistis dan rasional, dan yang terakhir adalah ketimpangan sosial akibat kapitalisme dan stratifikasi kelas. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi pada pertemuan ketiga ini. Terima kasih teman-teman. Nah, di pertemuan ketiga ini sudah mulai ada kuis ya. Nah, ini silakan teman-teman kerjakan kuis 1, kajian sosiologi pedesaan dan perkotaan, di mana deadline untuk kelas C itu adalah hari Kamis sampai pukul 10 malam, dan kelas B pada besok pada Jumat atau besok sampai pukul 10 malam. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Learn With Me by Farida Laili. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.